Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama yang kemarin Bapak sampaikan yaitu keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah berjaya kurang lebih dari 90 tahun, dari 661 sampai dengan 750 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran ditandai dengan melemahnya yaitu sistem politik dan pemerintahan, di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu figur pewaris kekhalifahan, yaitu yang lemah. Sepeninggal Hisham tidak ada lagi khalifah yang kuat mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Yang selanjutnya tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah, akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. Dan pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan di Janatium. Gaya hidup mewah bangsawan Bizantium dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah. Kemudian para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa. Mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Dan selanjutnya pertentangan yang sudah lama terjadi antara suku Arab Utara yang disebut yaitu Arab Quraisy atau Qadariyah yang menempati Irak dengan Arab Selatan yang disebut namanya Yamani atau Himyariyah yang mendiami wilayah Suriah. Mencapai puncaknya hal tersebut karena para khalifah berpihak kepada suku Arab Yamani. Kemudian ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan atau yang disebut namanya Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya yaitu peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas, ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Kemudian latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khalifah Rasyidin yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan terhadap gerakan tersebut banyak menyedot kekuatan yaitu pemerintah. Yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru
yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Jadi keturunan dari dinasti Umayyah benar-benar terjadi pada tahun 748 Masehi. Nah, pasukan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khuraini menang dalam pertempuran Jab'ulu melawan pasukan Khalifah Marwan. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Insyaallah minggu depan yaitu tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Terus materi ceramah ini didengarkan, dirangkum, ditulis di buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan di rumah atau disimpan di rumah. Sewaktu-waktu nanti disuruh dikumpulkan. Itu saja. Jangan lupa sebelum belajar berdoa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.